Bab 761, Bangau Awan Mahkota Emas. Harus diakui, adegan di mana Tuan Muda Jisan telah memberikan suara menamparkan wajah ke Wang Teng sangat mengesankan. Suasana pelelangan yang panas langsung menjadi dingin saat dia menaikkan tawaran. Meskipun Wang Teng masih ingin berpapasan dengan Tuan Muda Jisan sedikit lebih lama, dia pernah digigit 2 kali malu. Dia juga khawatir dia akan ditipu oleh Tuan Muda itu lagi. Yang paling penting, mereka telah mencapai bagian bawah saku mereka setelah lelucon yang merupakan pil panjang umur. Tidak mungkin dia mampu membeli puluhan juta untuk Sky Snatcher Cauldron. Dua anggota klan besar di belakang dengan ragu-ragu menaikkan harga 2 kali untuk kuali, tetapi kedua upaya mereka digagalkan oleh Jisan yang tampak seperti dia akan melahap mereka hidup-hidup. Pada akhirnya, Tuan Muda Jisan berhasil membawa pulang kuali Sky Snatcher dengan harga 56 juta batu roh suci. Meskipun Tuan Muda Pavilion bergabung Regis tidak terlalu senang dengan harga akhir ini, itu hampir mencapai target sasarannya. Yang paling penting, dia tidak bisa menyalahkan Tuan Muda Jisan karena memenangkan penawaran. Pil panjang umur tidak akan berakhir dengan harga yang gila jika Tuan Muda Jisan tidak berkompetisi untuk itu. Jiang Chen menghela nafas lega ketika dia melihat Tuan Muda Jisan telah berhasil memenangkan kuali Sky Snatcher. Meningkatkan peralatannya adalah suatu keharusan jika dia ingin membangun dirinya di Velurium Capital, dan kuali adalah salah satu peralatan yang dia butuhkan untuk ditingkatkan. Meskipun harga 56 juta batu roh suci sedikit lebih tinggi dari yang dia inginkan, itu tidak mengurangi kekayaannya saat ini. Kuali ini benar-benar bernilai ratusan dan ribuan kali lipat dari biaya di tangannya. Setelah Sky Snatcher Cauldron ditawar, barang lelang ke-6 muncul di atas panggung. Itu adalah piringan formasi kuno yang menyebabkan orang banyak bertarung dengan gila-gilaan untuk mendapatkannya sekali lagi. Kali ini, Jiang Chen tidak menunjukkan minat meskipun jenis piringan formasi ini sangat langka. Dia telah memperoleh beberapa sendiri di tanah terlarang dari Sekte Surga Crimson kuno. Kualitas dari piringan formasi ini hampir sama dengan formasi kecerdasan kecil, dan itu membuat nilainya kecil baginya. Bagaimanapun, Jiang Chen memiliki piringan formasi Crimson kuno yang paling berharga dari Sekte Surga Crimson kuno. Itu mampu meniru 10 formasi besar dari Sekte Langit Merah Tua. Sampai hari ini, Jiang Chen hanya bisa menggunakannya sekali dan hampir tidak memanggil 10 hingga 20% dari kekuatan sebenarnya, tetapi tidak dapat disangkal kekuatannya. Tetapi bagi orang lain, cakram formasi ini tidak diragukan lagi adalah harta yang berharga. Harganya dengan cepat melonjak menjadi lebih dari 60 juta batu roh suci. Pada akhirnya, Dis dimenangkan oleh anggota klan yang hebat dengan harga 80 juta batu roh suci. Keuntungan terbesar dari piringan formasi semacam itu adalah bahwa itu bisa langsung digunakan. Tidak seperti formasi normal, itu tidak membutuhkan bendera formasi atau pengaturan untuk disebarkan. Reaksi instan ini menghemat waktu, dan meskipun mungkin tidak dapat membunuh musuh di saat kritis, itu akan dapat menunda musuh cukup lama untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bagaimanapun, bahkan ahli terkuat pun akan terkejut jika sebuah formasi tiba-tiba muncul entah dari mana. Momen kejutan yang tiba-tiba mungkin adalah semua yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dalam pertempuran. 2 item lagi dipasang setelah formasi kuno dimenangkan, tetapi Jiang Chen masih tidak tertarik pada salah satu dari mereka. Jiang Chen tidak memiliki harapan apapun mengingat pelelangan akan segera berakhir. Namun, jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar nama barang yang dilelang ke-9 dari Tuan Muda Pavilion bergabung Regis. Item yang dilelang ke-9 adalah Golden Crown Cloud Crown. Bangau Awan Mahkota Emas. Jiang Chen tidak bisa tidak melirik Tuan Muda Jisan setelah dia mendengar 2 kata ini. Sekarang inilah yang Tuan Muda Jisan harus usahakan untuk mendapatkannya, apapun yang terjadi. Dia tidak pernah membayangkan kebetulan seperti ini akan terjadi. Dia baru saja memikirkan tentang Pine Crown Pill ketika Longevity Pill telah dilelang. Dia tidak pernah berpikir bahwa makhluk roh seperti Golden Crown Cloud Crown akan muncul dalam pelelangan seperti ini. Peringkat Golden Crown Cloud Crown tidak terlalu tinggi, dan kekuatan tempurnya rata-rata. Namun, itu adalah spesies yang sangat langka. Itu adalah spesies Cloud Cranes, tetapi yang memiliki mahkota emas di kepalanya sangat langka. Setiap bagian dari tubuh Golden Crown Cloud Crown sangat berharga. Bahkan ada seorang pria kaya yang pernah menggunakan bulu untuk menenun jubah yang tahan air dan api, dan juga mengurangi semua serangan atribut logam hingga setengahnya.
Itu adalah peralatan yang sangat berharga. Selain itu, daging Cloud Crane juga luar biasa enak. Itu secara publik diakui sebagai kelezatan yang lezat di dunia Dao bela diri. Hati khususnya, adalah bahan obat yang terkenal dalam industri pembuatan pil. Dua bahan utama dari Pine Crane Pil adalah kerucut pinus chameleon Cloud Pine tak terlihat dan jantung Golden Crown Cloud Crane. Inilah sebabnya mengapa Jiang Chen terkejut ketika dia mendengar Golden Crown Cloud Crane diumumkan. Sebagai item terakhir dari pelelangan, itu jelas dipatok dengan harga yang mahal. Tawaran awalnya adalah 30 juta batu roh suci, dan banyak pihak menawar dengan gila-gilaan untuk makhluk itu. Tanpa diduga, Tuan Muda Jisan sendiri tampaknya tidak begitu tertarik dengan barang ini sama sekali. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan pikirannya bahkan sepertinya tidak berada di pelelangan lagi. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas tak berdaya di dalam ketika dia melihat ini. Inilah yang seharusnya dipertaruhkan oleh Tuan Muda dengan nyawanya, tetapi pria itu sendiri tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Jiang Chen ragu-ragu, haruskah dia mengingatkan orang ini untuk mengajukan penawaran? Bagaimanapun, makhluk seperti Golden Crown Cloud Crane adalah makhluk tak ternilai yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Mungkin tidak akan ada lagi dalam 10 atau bahkan 20 tahun. Tapi bagaimana dia harus mengingatkan Tuan Muda? Akankah Tuan Muda Jisan tiba-tiba menawar binatang roh yang sama sekali tidak dia minati? Apakah dia akan mendengarkan? Jiang Chen juga tidak yakin bagaimana dia harus menjawab Tuan Muda Jisan jika ditekan karena suatu alasan. Bagaimanapun, Jiang Chen tidak bisa memberitahunya tentang pil pinus bangau. Pengaruh pil itu terlalu besar, dan bahkan dia tidak berani membayangkan konsekuensinya jika keberadaannya terungkap. Meskipun demikian, Jiang Chen tidak bisa tidak merasa sedikit terkesan dengan semangat dan hati Tuan Muda Jisan ketika dia mengingat bahwa Tuan Muda itu telah memenangkan kualis Sky Snatcher atas namanya tanpa mengajukan satu pertanyaan pun. Sesaat ragu-ragu kemudian, Jiang Chen akhirnya memutuskan untuk mengingatkan Tuan Muda Jisan. Tuan Muda Jisan, Cloud Crane Golden Crown ini sangat penting bagimu. Anda harus menawarnya. Jika Anda masih memiliki batu roh yang cukup, Anda harus siap untuk melakukan segala daya Anda untuk memenangkan Golden Crown Cloud Crane ini. Pengingat Jiang Chen jelas membuat Tuan Muda Jisan lengah. Dia tidak ragu-ragu sama sekali ketika dia menawar Sky Snatcher Cauldron untuk Jiang Chen sebelumnya. Namun, dia tidak bisa tidak merasa sedikit heran kali ini, karena dia tidak dapat memahami bagaimana Golden Crown Cloud Crane ini dapat berguna baginya dengan cara apapun. Temanku, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi hewan roh ini hanya bisa digunakan untuk menenun jubah berbulu. Itu tidak terlalu berguna bagi saya, belum lagi hanya satu saja tidak cukup untuk menenun jubah lengkap. Tuan Muda Jisan bekerja keras untuk menjelaskan pikirannya. Tuan Muda Jisan, Anda bersedia menghabiskan 100 juta batu roh suci untuk menawar pil panjang umur lebih awal, bukan? Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa Golden Crown Cloud Crane ini bernilai lebih dari harga pil panjang umur. Jika Anda mempercayai saya, maka menawar Golden Crown Cloud Crane. Jika tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengingatkanmu karena niat baik. Sejauh ini Jiang Chen bisa menasihatinya. Jika Tuan Muda Jisan mempercayainya, maka dia bisa mempertimbangkan untuk mengungkapkan lebih banyak rahasia. Jika Tuan Muda Jisan tidak bisa mempercayainya, itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa Jiang Chen telah mengingatkannya akan kewajiban. Secara moral, Jiang Chen akan benar. Lagi pula, dia tidak perlu mengatakan apa-apa sejak awal. Tuan Muda Jisan telah membantunya menawar Sky Snatcher Cauldron, tetapi Jiang Chen telah menyelamatkannya dari jebakan yang juga merupakan pil panjang umur. Pertukaran bantuan adalah yang terbaik, dan Jiang Chen tidak berhutang apapun pada Jisan. Tuan Muda Jisan merenungkan pilihan itu sejenak. Meskipun keraguan sesaat melintas di benaknya, dia akhirnya memutuskan untuk mempercayai Jiang Chen. Percayalah pada orang yang Anda pilih, dan tinggalkan orang yang Anda ragukan. Dia telah memilih untuk mempercayai Jiang Chen sekali pada pil panjang umur, jadi apa salahnya mempercayainya sekali lagi? Jika dia kalah, dia mungkin juga kalah total. Dan dalam nada yang sama, kemenangan total lebih baik daripada kemenangan sebagian. Ketika pikirannya melayang ke titik ini, Tuan Muda Jisan sekali lagi menunjukkan kehebatannya yang luar biasa dan menyatakan, 60 juta. Semua orang menebak bahwa tawaran berikutnya akan menjadi 40 juta atau lebih,
tetapi tawarannya tiba-tiba masuk dan menghancurkan harapan semua orang. Dia bahkan melemparkan pandangan mengejek ke Wang Teng setelah membuat pernyataan. Maksud dia jelas, saya membuat tawaran lain, dan saya berani Anda bermain game ini dengan saya lagi. Wajah Wang Teng sangat marah. Lelang ini benar-benar bersih. Dia telah menenggelamkan semua uangnya ke dalam pil panjang umur, jadi di mana dia akan menemukan uang receh untuk menerima tantangan Jisan. Selain itu, dia curiga bahwa Tuan Muda Jisan hanya berusaha menyeretnya lebih jauh. Dia sudah jatuh untuk taktik sekali, dan Wang Teng lebih suka menderita sedikit lebih penghinaan daripada kehilangan lebih banyak uang. Dia tidak mampu membeli puluhan juta saat ini. Jiang Chen geli saat melihat tindakan Tuan Muda Jisan. Dalam hati dia terkesan oleh Tuan Muda itu. Seperti yang diharapkan, tidak ada hasil yang mudah di antara klan besar sama sekali. Tindakan tak terduga Tuan Muda Jisan jelas merupakan taktik kucing dan tikus. Dia sangat ingin memenangkan Golden Crown Cloud Grand, tetapi dengan sengaja mengejek Wang Teng agar menawar melawannya. Akibatnya, Wang Teng sebenarnya tidak berani menaikkan tawaran. Bagaimanapun, Wang Teng sudah menderita kerugian di tangan Jisan. Dia masih terhuyung-huyung karena pukulan itu sekarang. Yang sedang berkata, meskipun Wang Teng tidak mencoba untuk bersaing kali ini, ada beberapa klan besar yang juga tertarik dengan lelang ini. Pada akhirnya, Tuan Muda Jisan memenangkan Golden Crown Cloud Grand dengan harga tinggi 80 juta batu roh suci bahkan tanpa mengedipkan mata. Dia meninggalkan semua penawar lainnya dalam debu. Hasil ini mengejutkan semua orang yang hadir. Klan terkemuka tetaplah klan terdepan. Kemampuannya untuk menghabiskan batu roh seperti air sangat mengejutkan. Dia dengan santai menaikkan tawaran pil panjang umur menjadi 100 juta batu roh suci. Meskipun dia tidak memenangkannya pada akhirnya, karismanya tidak dapat disangkal sangat mencengangkan. Sekarang, dia telah menghabiskan sedikit lebih dari 100 juta untuk membeli satu kuali dan satu hewan roh. Tidak mungkin anggota klan biasa bisa melakukan hal yang sama. Jelas bahwa Tuan Muda Jisan telah menyiapkan lebih dari cukup uang untuk memenangkan penawaran dengan mudah. Dia telah menjadi fokus utama acara dan pelanggan favorit Join Regis Pavilion. Tuan Muda Jisan tidak hanya membuat dua tawaran terakhir yang luar biasa, dia juga menjadi kontributor nomor satu dalam menaikkan harga pil panjang umur menjadi 120 juta batu roh suci. Bergabung dengan Regis Pavilion hanya berharap mereka dapat menemukan cara untuk menyambut pelanggan yang luar biasa ini dengan lebih baik. Lelang yang luar biasa menghibur ini berakhir sempurna dengan senyum lebar di wajah Tuan Muda Join Regis Pavilion. Mereka jelas merupakan pemenang terbesar dari pelelangan ini. Yang paling sedih dari mereka semua tanpa diragukan lagi adalah kelompok Wang Teng. Meskipun semua orang telah mengeluarkan banyak uang untuk menang, mereka setidaknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, tawaran yang dia menangkan adalah miliknya sejak awal, dan sebagai hasilnya dia harus menyerahkan komisi 20% secara gratis. 24 juta batu roh suci itu. Wang Teng sangat marah ketika dia melihat senyum Tuan Muda Jisan, Ji oleh ketiga. Aku tantang kamu untuk tersenyum lagi ketika kultivasi tuan klanmu menghilang. Dia merasa sangat sedih, jadi dia meninggalkan tempat itu dengan bawahannya dan ekspresi gelap di wajahnya. Sementara itu, Tuan Muda Jisan berjalan santai di luar pintu masuk, menunggu Wei Jie dan Jiang Chen di luar halaman. Bab 762, Tuan Muda Jisan yang murah hati. Jiang Chen melihat Tuan Muda menunggu mereka di luar pintu masuk, tetapi tidak mendekatinya. Sebagai gantinya, dia mengirim pesan, ayo cari tempat yang tenang untuk berbicara, Tuan Muda Jisan. Tuan Muda Jisan melambaikan kipas kertasnya dan tidak menunjukkan perubahan pada ekspresinya meskipun telah mendengar suara Jiang Chen. Sesaat kemudian, dia mengirimkan, Wei Jie, saya akan memesan meja di Little Le Surely Cloud. Ikuti saya di sana. Little Le Surely Cloud adalah restoran kelas atas di Velurium Capital. Itu adalah bangunan yang dibangun dengan indah di lokasi yang tenang, dan aturan penerimaannya sangat ketat. Itu bukan tempat di mana orang biasa bisa mendapatkan meja. Faktanya, bahkan anggota keluarga bangsawan peringkat ke-9 mungkin tidak dapat memesan meja di Little Le Surely Cloud. Hanya anggota klan yang hebat yang bisa memesan meja dengan pasti. Bahkan Jiang Chen sedikit terkejut ketika dia tiba di Little Le Surely Cloud bersama Wei Jie. Dia tidak berpikir bahwa ada restoran yang enak di tempat semahal Velurium Capital. Terletak di antara bukit dan sungai,
restoran ini memberikan suasana yang sangat menyenangkan. Dari reaksi Wei Jie, tampaknya dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk sering mengunjungi Little Leisurely Cloud. Wei Jie mengangguk, apakah Tuan Muda San sudah tiba? Tuan Muda Ji-san sedang menunggu kalian berdua di lantai atas. Silakan ikuti saya. Manajer ini jelas memegang posisi tinggi di Little Leisurely Cloud, tetapi fakta bahwa dia telah menyambut mereka secara pribadi adalah suatu kehormatan besar. Wei Jie mengerti bahwa kehormatan ini tidak diberikan atas namanya, tetapi Tuan Muda Ji-san. Klan terkemuka di Velurium Capital masih memiliki pengaruh besar. Piring sudah diletakkan di atas meja ketika mereka tiba di sebuah ruangan yang sangat indah. Sosok tuan muda yang tinggi berdiri di samping meja, sedikit kecemasan keluar dari ekspresinya yang biasanya tenang. Jelas bahwa Tuan Muda Ji-san sangat prihatin dengan pil panjang umur. Melihat Jiang Chen datang bersama Wei Jie, Tuan Muda Ji-san segera menginstruksikan pramugara, terima kasih atas pelayanan Anda, tetapi kami tidak akan membutuhkannya untuk saat ini. Kami akan menjaga diri kami sendiri. Pramugara adalah orang yang sangat berhati-hati, dan mengerti bahwa dia atau staf tidak boleh mengetahui rahasia pembicaraan pribadi tamu. Dia segera tersenyum, silakan nikmati makananmu. Setelah semua staf Little Leisurely Cloud keluar, Tuan Muda Ji-san melambaikan tangannya, siapa nama temanmu, Wei Jie. Wei Jie masih terlihat sedikit tidak nyaman di hadapan Tuan Muda Ji-san, tapi dengan cepat menjawab, dia adalah Raja Pil tamu baru yang disewa oleh House Wei. Anda bisa memanggilnya Pil King Zen, Tuan Muda. Petik 2. Tuan Muda Ji-san mengangguk sebelum memeriksa Jiang Chen sejenak dengan tatapan rumit. Dia menyapa Jiang Chen, saya minta maaf karena kurang informasi, karena ini pertama kalinya saya mendengar reputasi Anda, Pil King Zen. Bolehkah saya senang mengetahui siapa tuanmu? Nada suara Tuan Muda Ji-san sedikit menyelidik, tapi Jiang Chen tidak keberatan dengan pelanggaran kecil seperti itu. Paling tidak, Tuan Muda Ji-san ini tidak menyambutnya dengan munafik. Suatu kehormatan bertemu denganmu akhirnya, ketika dia bahkan tidak tahu tentang Jiang Chen. Dari sudut ini, dia menilai bahwa Tuan Muda Ji-san setidaknya adalah orang yang tidak bertele-tele. Tuan Muda Ji-san, tidak ada orang luar di sini, Jiang Chen tersenyum, jadi, jangan bertele-tele mencoba menyelidiki latar belakang satu sama lain, ya. Saya sangat yakin Anda tidak akan mengenal tuan saya bahkan jika saya harus memberi tahu Anda. Petik 2. Jiang Chen membuat dirinya di rumah dan mengambil kursi tamu dengan penuh gaya, menyajikan pil umur panjang tingkat atas yang telah dia siapkan sejak lama. Dia mendorong botol pil dengan lembut dan mengirimnya meluncur ke arah Tuan Muda Ji-san. Tidak ada kata-kata yang meyakinkan seperti kenyataan. Satu-satunya alasan Tuan Muda Ji-san mencoba untuk menyelidikinya dengan hati-hati adalah karena dia mencurigai klaim Jiang Chen tentang memiliki pil panjang umur. Dalam hal ini, tidak ada yang lebih persuasif daripada meletakkan pil panjang umur di atas meja. Seperti yang diharapkan, Tuan Muda Ji-san langsung mengangkat alis dan meraih botol pil dengan sedikit gelisah. Dia mengendusnya sedikit, dan kegembiraan segera mekar di wajahnya. Dia bisa mengatakan setidaknya bahwa kehadiran pil ini tepat sasaran. Selain itu, pil ini memang memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang dilelang oleh Joint Regis Pavilion. Jelas dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Ji-san mengeluarkan pil umur panjang kelas atas dan dengan lembut menggulungnya di tangannya. Dia menyelidikinya terus-menerus dengan kesadarannya. Semakin dia melihat, semakin dia kehilangan ekspresi serius dan santai. Kegembiraan di wajahnya semakin jelas. Bagus. Pil ini asli. Ini jelas merupakan pil panjang umur. Benar saja, itu bahkan lebih baik daripada yang dilelang oleh Joint Regis Pavilion. Anda adalah orang yang menepati janji Anda, Pil King Zen. Awan di wajah Tuan Muda Ji-san memudar sedikit, dan bahkan senyumnya berubah sopan. Wei Jie, rumah Wei Anda akhirnya menemukan Raja Pil yang dapat diandalkan. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Satu kalimatnya menyebabkan hubungan mereka yang agak kaku sedikit mencair. Wei Jie buru-buru menjawab, Pil King Zen adalah alasan terbesar kami dapat menyelesaikan perselisihan internal kami. Bakat pil daunnya tidak terukur. Petik 2. Tuan Muda Ji-san mengangguk sambil tersenyum dan bermain dengan longevity pil dengan kagum untuk waktu yang lama. Kegembiraan di wajahnya tampak seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan manisan yang lezat untuk pertama kalinya. Pil King Zen, jika ketiga pil umur panjang peringkat menengah itu dapat dijual dengan harga 120 juta, maka masing-masing akan bernilai 40 juta.
Oleh karena itu, pil longevity peringkat atas Anda akan bernilai setidaknya 50 juta. Jadi di sini, ambil Sky Snatcher Cauldron Anda. Kami akan menyelamatkan satu sama lain masalah dan klise bertukar uang. Tuan muda Jisan ini adalah karakter yang sangat menyegarkan. Dia mengeluarkan kuali Sky Snatcher dan mendorongnya langsung ke Jiang Chen. Jiang Chen melirik kuali Sky Snatcher, merasa agak terkesan dengan karakter heroik Tuan muda Jisan. Dia telah menghabiskan 56 juta batu roh suci untuk memenangkan kuali ini. Namun, nilai sebenarnya dari longevity pil peringkat atas ini pada kenyataannya hanya bernilai 2 hingga 3 juta batu roh suci. Alasan mengapa harganya dinaikkan ke ketinggian yang gila sebelumnya adalah murni karena klan Majestic telah memanipulasi kecemasan Tuan muda Jisan dan berselisih dengannya. Tidak ada keraguan bahwa Jiang Chen akan mendapat manfaat besar jika dia menukar pil panjang umur peringkat atas ini dengan kuali Sky Snatcher begitu saja. Tapi Jiang Chen mengerti bahwa dia tidak bisa menerima perdagangan ini, setidaknya tidak seperti ini. Alih-alih menyingkirkan kuali Sky Snatcher dengan tergesa-gesa, dia menatap Tuan muda Jisan dengan mata yang tulus. Tuan muda Jisan, saya sangat terkesan dengan kepahlawanan Anda. Namun, Anda akan menderita kerugian besar jika kita berdagang dengan cara ini, dan karena itu saya tidak dapat menerima perdagangan ini dengan hati nurani yang baik. Tuan muda Jisan mengerutkan kening, uang bukan masalah bagiku, temanku. Anda dapat menenangkan diri jika keraguan Anda semata-mata terletak pada perbedaan antara harga. Saya berteman sepenuhnya berdasarkan preferensi saya sendiri, dan tidak jarang saya menghabiskan puluhan ribu sekaligus. Jiang Chen tersenyum tipis dan menjawab, ini bukan hanya masalah perbedaan harga. Lalu apa masalahnya? Jiang Chen berbicara dengan serius, justru karena Anda adalah karakter heroik sehingga saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda, Tuan muda Jisan. Jika Anda adalah orang keji seperti Wang Teng, saya tidak hanya akan memanfaatkan Anda sepenuhnya, saya juga akan menertawakan Anda di belakang. Tuan muda Jisan tertawa keras setuju setelah mendengar deskripsi Jiang Chen tentang Wang Teng, kata yang bagus. Wang Teng itu cukup keji, oke. Petik 2. Saya melihat bahwa pikiran Anda tertuju pada pil panjang umur, dan saya telah melihat Anda bersedia menderita melalui tipu muslihat Wang Teng dan berpisah dengan 100 juta batu roh suci hanya untuk itu. Bolehkah saya bertanya mengapa? Kenyataannya, Jiang Chen sudah tahu yang sebenarnya, karena Wei Jie telah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Tuan muda Jisan berpikir bahwa Wei Jie adalah seorang pengomel. Itulah sebabnya dia dengan sengaja berpura-pura tidak tahu dan menanyakan pertanyaan ini. Seperti yang diharapkan, Tuan muda itu terkejut sesaat sebelum dia melirik Wei Jie dengan penuh perhatian. Dia mengangguk dan menjawab perlahan, Wang Teng membicarakan ini beberapa kali di pelelangan, dan desas-desus telah menyebar ke seluruh Velurium Capital. Saya kira tidak mungkin berita itu akan disembunyikan lebih lama lagi. Ya itu benar, Tuan klan Coiling Dragon mendekati akhir masa hidupnya, dan dia akan kehilangan semua kultivasinya dalam waktu 3 tahun. Jadi ketika saya mendengar tentang kemampuan ajaib dari pil panjang umur, saya pikir, Tuan muda Jisan berhenti pada saat ini. Tidak ada kebutuhan untuk berbicara. Tuan muda San, saya curiga, itulah sebabnya saya menghentikan Anda dari berjuang untuk pil panjang umur melawan Wang Teng. Jika Anda menghabiskan lebih dari 100 juta untuk pil panjang umur ini dan kemudian menemukan bahwa pil itu sebenarnya sama sekali tidak berguna untuk seorang kultivator kerajaan, Anda akan menjadi bahan tertawaan seluruh Velurium Capital. Jiang Chen mengerti bahwa kebenarannya sedikit kejam, tetapi dia juga tidak ingin berbohong kepada Tuan muda Jisan. Ekspresi Tuan muda Jisan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Semua senyum di wajahnya segera menghilang saat kulitnya berubah menjadi putih pucat. Pil King Zhen, apakah ada dasar di balik klaim Anda? Jiang Chen menyatakan tanpa mengedipkan mata, saya dapat berbicara dengan hidup saya sebagai jaminan bahwa pil panjang umur hampir sepenuhnya tidak efektif untuk seorang kultivator kerajaan kaisar. Bahkan, efek sampingnya mungkin lebih besar dari biasanya. Bahkan mungkin memiliki efek sebaliknya. Petik 2. Tuan muda Jisan menatap mata Jiang Chen dari dekat. Jelas bahwa dia mencoba untuk membedakan apakah Jiang Chen mengatakan yang sebenarnya. Jiang Chen menghela nafas pelan, tetapi tidak pernah sekalipun memutuskan kontak mata dengan Tuan muda Jisan. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Ekspresi Tuan muda Jisan berubah dari gembira, kaget, kecewa, dan akhirnya putus asa.
Dia tampak tersesat dan benar-benar putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini benar-benar nasib klan naga melingkar kita? Tuan Muda Jisan bergumam pahit. Wei Jie sangat ingin menghibur Tuan Muda Jisan, tetapi ketika dia memikirkan statusnya yang lebih rendah dan kata-kata yang tidak berguna, dia tidak yakin harus berkata apa. Meskipun Tuan Muda Jisan telah kehilangan ketenangannya untuk sesaat, itu hanya berlangsung sesaat. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mendorong kuali Sky Snatcher menuju Jiang Chen. Pil King Zhen, kebenarannya sedikit kejam, tapi kejujuranmu adalah sesuatu yang aku kagumi. Ambil Sky Snatcher Cauldron ini, dan aku akan membawa pil panjang umur ini kembali bersamaku. Kesenjangan harga beberapa puluh juta benar-benar bukan apa-apa bagi Tuan Muda Jisan. Jiang Chen tampak sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa dia telah menjelaskan pro dan kontra, dan bahwa pil panjang umur ini tidak lagi memiliki arti apapun bagi klan naga melingkar. Tuan Muda Jisan, Anda benar-benar tidak boleh bertaruh dengan pil panjang umur. Ini adalah saran tulus saya, saran Jiang Chen. Tuan Muda Jisan menghela nafas tanpa daya, kamu mungkin tidak mengerti situasi klan naga melingkar, Pil King Zhen. Tuan klan kami hanya memiliki waktu 3 tahun lagi, jadi bahkan jika saya tidak mengambil risiko ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Raja Klan adalah menunggu kematiannya. Jika itu masalahnya, saya mungkin juga mencoba. Petik 2, lupakan 3 tahun, bahkan 3 hari mungkin cukup untuk keajaiban terjadi di dunia bela diri Dao. Pil panjang umur mungkin tidak berguna untuk kesulitan Anda, tetapi itu tidak seperti Anda tidak memiliki secercah harapan sekarang. Tuan Muda Jisan, Jiang Chen berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan bahwa dia bisa membocorkan sedikit rahasianya. Dia bisa melihat bahwa Tuan Muda Jisan ini adalah orang yang jujur dan apa adanya. Jiang Chen juga bersedia memberinya sedikit petunjuk berdasarkan kemurahan hatinya saja. Seperti yang diharapkan, cahaya harapan muncul sekali lagi di mata Tuan Muda Jisan ketika dia mendengar ini. Apa maksudmu dengan itu, Pil King Zhen? Dia segera menjadi bersemangat begitu dia mendengar bahwa masih ada harapan. Apakah kamu ingat item terakhir yang kamu menangkan? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Burung awan mahkota emas. Tuan Muda Jisan tampak terharu. Dia baru saja akan bertanya kepada Jiang Chen alasan mengapa dia menghabiskan 80 juta untuk hewan roh itu. Dia hanya menahan diri untuk tidak melakukannya karena masalah pil panjang umur. Tepat, Golden Crown Cloud Crane, Jiang Chen mengangguk. Seorang guru yang luar biasa mengajari saya pil Dao ketika saya masih muda, dan dia pernah mengatakan kepada saya bahwa ada semua jenis pil yang dapat memperpanjang umur seseorang di dunia ini. Dia mengatakan bahwa pil panjang umur dapat memperpanjang umur kultivator alam bijak sekitar 5 hingga 800 tahun. Tetapi pil yang setara dapat melakukan hal yang sama untuk seorang kultivator alam kaisar. Apa? Tuan Muda Jisan segera melompat berdiri. Kegembiraan liar memenuhi matanya, dan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Apakah pil ajaib seperti itu benar-benar ada di dunia? Bahkan Wei Jie terkejut saat dia menatap Jiang Chen dengan heran. Bab 763, Berita tentang Pil Bangau Pinus. Jelas bahwa Jiang Chen yang tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan ini sangat mengejutkan kedua tuan muda. Munculnya pil panjang umur telah menyebabkan kejutan yang cukup besar bagi industri pil, terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya bisa memperpanjang umur seorang kultivator alam bijak. Itu luar biasa, tapi itu tidak terlalu bagus sehingga bisa menjungkirbalikkan seluruh industri pil. Tetapi untuk mengklaim bahwa ada pil yang bahkan dapat memperpanjang umur seorang kultivator kerajaan. Jika pil seperti itu benar-benar ada di dunia, bukankah urutan pil Dao akan hancur seketika itu juga? Bahkan seseorang yang banyak dibaca seperti Tuan Muda Jisan tidak bisa tidak merasa bahwa klaim Jiang Chen di atas. Dia tidak bisa tidak ragu. Pil King Zhen, saya tidak meragukan Anda, tetapi apakah benar-benar ada pil yang luar biasa di dunia ini? Aku benar-benar tidak tahu apakah pil semacam itu ada di dunia ini. Tapi tuanku yang luar biasa itu memang memberitahuku hal ini. Terlebih lagi, dialah yang menyempurnakan pil panjang umur yang baru saja kuberikan padamu. Dia hanya memberi saya 9 kata, dunia ini besar, dan keajaibannya tidak ada habisnya. Tuan Muda Jisan dan Wei Jie saling bertukar pandang. Mereka hampir mempercayai Jiang Chen sepenuhnya sekarang. Pil panjang umur adalah bukti kuat yang mendukung kata-katanya.
Siapa yang akan percaya bahwa ada pil alam bijak yang dapat meningkatkan kehidupan pembudidaya alam bijak 5 hingga 800 tahun sebelum munculnya pil panjang umur? Jika seorang pembudidaya alam bijak dapat memperpanjang umur mereka, lalu mengapa seorang pembudidaya alam kaisar tidak? Pil King Zen, apakah senior yang luar biasa itu meninggalkan pil yang dapat memperpanjang hidup seorang kaisar kultivator? Tuan Muda Jisan cukup tergerak oleh klaim Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum kecut sebagai tanggapan, saat itu, saya mengatakan kepadanya bahwa yakin, saya akan percaya bahwa alam bijak pil panjang umur ada, tapi pil yang memperpanjang hidup seorang kultivator alam kaisar. Mengapa Anda tidak memperbaikinya dan menunjukkannya kepada saya? Guru saya mengatakan bahwa sangat sulit untuk memurnikan pil, tetapi bukan tidak mungkin. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun tanpa bahan-bahan di tangannya. Petik 2. Tentu, Jiang Chen tidak bisa menjelaskan ingatannya dari kehidupan masa lalu. Karena itu, ia mengklaim bahwa semua pengetahuannya berasal dari guru misterius ini. Bagaimanapun, dunia bela diri Dao sangat besar. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa guru yang luar biasa seperti itu tidak ada sejak awal. Tuan Muda Jisan tidak kecewa dengan jawabannya. Dia melontarkan pertanyaan lain, bolehkah saya tahu apa nama pil yang dapat memperpanjang hidup seorang kultivator kerajaan? Tuan mengatakan bahwa pil itu bernama pil Pinus Bangau. Tidak perlu menyembunyikan nama pil itu. Tuan Muda Jisan menepuk pahanya dan memasang ekspresi gembira. Bagus, nama yang bagus. Pinus dan Bangau yang memperpanjang umur. Nama ini penuh dengan makna yang dalam. Itu mungkin ada di dunia ini. Wei Jie tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Saudara Zen, pil Bangau Pinus, apakah Anda memberitahu Tuan Muda Jisan untuk menawar Golden Crown Cloud Crane karena itu adalah bahan dari pil Bangau Pinus? Tuan Muda Jisan sangat bersemangat sehingga dia tidak membuat koneksi sendiri. Sekarang dia diingatkan oleh Wei Jie, kesadaran itu menghantam kepalanya seperti sambaran petir. Dia memutar kepalanya untuk menatap Jiang Chen dengan penuh harap. Jiang Chen mengangguk, meskipun tuanku tidak memberitahuku metode pemurnian, dia menyebutkan bahwa pil Pine Crane memiliki dua bahan utama. Yang pertama adalah pinus dari Cloud Pine Chameleon tak terlihat, dan yang kedua, jantung dari Golden Crown Cloud Crane. Kedua bahan itu benar-benar tak tergantikan untuk menyempurnakan pil Pine Crane. Petik 2. Cloud Pine Bunglon tak terlihat, Cloud Pine Bunglon tak terlihat, Tuan Muda Jisan sangat gembira. Bagus. Klan Naga Melingkar akan menggunakan setiap taktik yang kita miliki dan menjelajahi seluruh benua jurang surgawi untuk mencari Cloud Pine Bunglon tak terlihat ini. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Pil King Zen, tuanmu pasti ahli tertinggi yang telah menarik diri dari dunia. Keberuntungan benar-benar tersenyum pada Anda. Apakah mungkin bagi Anda untuk menghubungi dia dan meminta bantuannya dalam menyempurnakan pil ini? Jiang Chen tersenyum kecut, aku tidak tahu kemana dia pergi sejak kita berpisah. Dia sangat sulit dipahami, dan akan sangat sulit untuk menemukannya. Yang sedang berkata, ada yang namanya takdir di dunia ini. Anda telah bertemu dengan Golden Crown Cloud Crane selama lelang di Velurium Capital hari ini. Ini berarti bahwa surga belum menutup semua pintu untuk klan Naga Melingkar. Segalanya mungkin dalam waktu 3 tahun. Kamu benar, kamu sangat benar. Mata Tuan Muda Jisan memerah karena kegembiraan. Kata-kata Jiang Chen bergema dengan inti hatinya. Apapun mungkin, surga belum menutup semua pintu ke klan Naga Melingkar. Dia mengulangi, kata yang bagus, Pil Raja Zen. Mengapa saya belum pernah bertemu seseorang yang menakjubkan seperti Anda sebelumnya? Tuan Muda Jisan merasa jauh lebih baik setelah mendapatkan informasi ini. Dia secara pribadi menuangkan secangkir anggur untuk Jiang Chen dan berkata, ayo. Aku akan memanggang 3 cangkir anggur untukmu, Pil King Zen. Aku akan minum dulu. Tuan Muda Jisan mungkin terlihat seperti pria yang berbudaya, tetapi cara dia minum anggur sangat lugas dan tidak ragu-ragu. Dia menenggak 3 cangkir anggur dalam waktu singkat. Jiang Chen menggemakan sentimennya dan menenggak 3 cangkir anggur juga. Tuan Muda Jisan melirik Wei Jie lagi tanpa perasaan jauh sebelumnya dan ketidakpedulian yang dia pegang sebelumnya. Sebaliknya, dia berkata, Wei Jie, semua orang di klan Naga Melingkar sangat berprasangka buruk terhadap rumah Wei. Kami tidak punya cara untuk memastikan apakah keluargamu benar-benar telah dibeli oleh klan Majestic. Tetapi hari ini, tampaknya fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata.
Saya tidak akan menjadi orang yang sok dan meminta maaf atas perilaku saya di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orang yang paling kupercaya, Wei Jie. Tuan Muda Jisan membawa dirinya dengan sikap yang tidak mungkin diabaikan setiap kali dia berbicara. Keterus-terangan, ketulusan yang tulus, dan perilakunya membuat Wei Jie kewalahan dengan setiap kata. Tuan Muda Jisan, itu adalah kesalahan kami karena menggunakan orang yang salah dan menyebabkan kondisi Tuan Klan memburuk. House Wei selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan mengerikan ini. Wei Tiantong mungkin telah mengirimkan segala macam sinyal ke klan Majestic selama ini, tetapi kekuatan utama rumah Wei tidak melupakan kepedulian yang telah ditunjukkan oleh klan naga melingkar kepada kita selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak mungkin kami berusaha mengubah kesetiaan. Tanggapan Wei Jie juga penuh dengan ketulusan. Meskipun kesalahpahaman yang lama bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan satu atau dua kata, ini masih merupakan titik balik dan awal yang baik. Sekarang kesalahpahaman akhirnya diselesaikan, suasana berubah menjadi harmonis dengan bantuan anggur. Pil Kingzen, terima kasih tidak perlu saat itu melibatkan bantuan. Terlepas dari hasilnya, aku masih berhutang budi padamu. Tidak apa-apa, Tuan Muda Jisan. Jika situasinya menjadi lebih baik, itu akan sangat menguntungkan Velurium Capital. Saya sendiri senang melihat hasil ini, Jiang Chen tidak mencoba untuk bermain-main. Jika klan naga melingkar berhasil memantapkan posisinya, upaya House Wei dan Jiang Chen untuk memantapkan dirinya di Velurium Capital jelas akan mendapat manfaat darinya. Jika klan Majestic menjadi klan nomor satu di Velurium Capital, dan jika klan naga melingkar hancur berkeping-keping, orang berikutnya di blok pemotong kemungkinan besar adalah House Wei. Jika House Wei runtuh, maka rencananya untuk membangun dirinya di Velurium Capital juga akan berakhir dengan kegagalan. Karena itu, dia punya banyak alasan untuk mendukung klan naga melingkar. Dia hanya membutuhkan waktu belajar yang singkat untuk menemukan metode untuk memperbaiki pil Pinecrane. Bagaimanapun, dia telah menghafal resep pilnya. Pil Pinecrane mungkin pil tingkat tinggi, tetapi pada akhirnya hanya pil tingkat kaisar. Itu bukan pil tingkat Empyrean. Akan sangat sulit bagi Jiang Chen untuk memperbaiki pil tingkat Empyrean dengan kekuatannya saat ini. Bahkan satu upaya pun kemungkinan akan membuatnya sedikit tegang. Tapi Jiang Chen 90% yakin akan peluangnya untuk memperbaiki pil tingkat kaisar. Jika perlu, dia bisa meminjam gelar Master luar biasa dan memurnikan pil Pinecrane sendiri. Tidak ada masalah di sana. Namun, Jiang Chen mengerti bahwa pil Pinecrane membawa pengaruh besar. Saat terungkap, itu benar-benar akan menyebabkan gempa bumi di industri pil. Ini sama sekali bukan pembicaraan yang mengkhawatirkan. Penggarap ranah kaisar adalah penguasa sejati dari setiap wilayah. Kebutuhan mereka akan Pinecrane pil benar-benar akan menjadikannya pil legendaris dari industri pil di dunia ini. Tuan Muda Jisan, Anda benar-benar harus merahasiakan berita tentang pil ini. Akan ada masalah tanpa akhir jika keberadaannya terungkap. Setelah berpikir sejenak, Jiang Chen akhirnya memutuskan untuk mengingatkan Tuan Muda Jisan. Tuan Muda Jisan menjawab dengan serius, mulutku terkunci. Bahkan jika Pinecrane pil disempurnakan suatu hari nanti, aku juga tidak akan mengumumkannya ke seluruh dunia. Memang, keberadaannya melibatkan terlalu banyak, dan paparannya akan membuat kita menjadi sasaran banyak serangan. Jiang Chen benar-benar tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan ini. Tuan Muda Jisan tahu kata-kata Jiang Chen benar, dan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Kemudian, ketiganya kemudian membahas masalah House Wei dan berbicara tentang Menara Taiyuan yang akan dibuka dalam waktu 2 hari. Tuan Muda Jisan tampak sangat tertarik dan berjanji untuk mendukung House Wei dengan sekelompok orang pada hari pembukaan. Tentu saja, Wei Jie sangat senang dengan janji Tuan Muda Jisan. Mereka tanpa sadar telah mencapai sesuatu yang besar untuk House Wei. Tentu saja, Wei Jie juga mengerti bahwa dia hanya mandi di pusat perhatian Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen, Tuan Muda Jisan tidak akan pernah memaafkan kesalahpahaman House Wei, apalagi datang untuk memberi selamat kepada mereka. Pertemuan di Little Lei Surely Cloud berakhir dengan semua pihak senang. Semua orang merasa seperti mereka telah kembali dengan kantong penuh. Suasana ceria Tuan Muda Jisan hampir menjadi poin yang hilang. Sejak dia mengetahui tentang Pinecrane pil, seluruh orangnya menjadi bersemangat, dan dia merasa seolah-olah keinginan bertarungnya telah tumbuh dengan pesat. Dia tidak takut akan rintangan,
dia hanya takut tidak ada cahaya di ujung terowongan. Jika ada harapan, maka kesulitan yang paling sulit pun memiliki akhir. Wei Jie bahkan lebih bahagia daripada Tuan Muda Jisan. Penyelesaian kesalahpahaman antara rumah Wei dan klan naga melingkar benar-benar berita terbaik yang mereka dengar selama beberapa tahun terakhir. Keuntungan Jiang Chen juga cukup baik. Persahabatan barunya dengan Tuan Muda Jisan bermanfaat bagi usahanya untuk memperluas jaringannya di Velurium Capital. Selama dia tetap berguna bagi klan naga melingkar, statusnya di Velurium Capital hanya akan semakin kuat. Pada saat itu, dia tidak perlu terlalu takut bahkan jika identitasnya akan terungkap suatu hari nanti. Dengan sekutu seperti klan naga melingkar, dia bisa menempatkan dirinya di Velurium Capital tanpa perlu khawatir tentang Eternal Celestial Capital atau Ninesun Skysec. Yang paling penting, dukungan dari klan naga melingkar akan dengan lancar membuka jalannya untuk membangun dirinya di Velurium Capital. Dalam perjalanan pulang, Jiang Chen tidak melupakan dirinya sendiri meskipun dalam suasana hati yang ceria. Sebaliknya, ada satu masalah lagi yang mengganggu pikirannya. Pil panjang umur. Intuisi kuat Jiang Chen mengatakan kepadanya bahwa 3 pil panjang umur yang tiba-tiba muncul di pelelangan hari ini sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Munculnya 3 pil panjang umur membuktikan bahwa ibu kota surgawi abadi telah mulai mengaduk gelombang di ibu kota Velurium. Fakta bahwa ketiga pil panjang umur ini dapat muncul tanpa hambatan juga membuktikan bahwa jaringan mereka di Velurium Capital tidak dapat diremehkan. Faktanya, Jiang Chen curiga bahwa ibu kota surgawi abadi telah menemukan pendukung di ibu kota Velurium. Saudara Zen, mengapa kamu terlihat sangat muram meskipun semua hal baik yang terjadi hari ini? Wei Jie tampak penasaran. Tuan Muda Wei, Anda juga melihat pil panjang umur di lelang hari ini. Saya menduga bahwa mereka hanyalah potongan-potongan yang diletakkan untuk menguji perairan Velurium Capital. Saya yakin pil panjang umur akan memasuki pasar Velurium Capital dengan kekuatan penuh setelah hari ini, dan industri pil di pasar Dewa Petani akan tumbuh sangat menarik dalam waktu dekat. Saya hanya berharap skenario terburuk tidak akan terjadi, Jiang Chen menghela nafas. Bab 764, Berita Buruk Sebelum Hari Pembukaan. Mengapa kamu mengatakannya? Jantung Wei Jie tiba-tiba berdebar kencang saat mendengar nada serius Jiang Chen. Jiang Chen telah mempertimbangkan masalah ini di sepanjang jalan dan menganalisisnya berulang kali. Ketika dia menambahkan Wang Teng dan perilaku kelompoknya di pelelangan ke dalam analisisnya, dia tidak bisa tidak mencium bau konspirasi yang kental, yang ada hubungannya dengan dia. Tuan Muda Wei, tidakkah menurutmu tindakan Wang Teng sedikit aneh hari ini? Jiang Chen bertanya. Terkejut, Wei Jie merenung sejenak, tetapi tidak dapat memahami maksud Jiang Chen. Mengapa Wang Teng mencoba membujuk si Kounan dan Tuan Muda Jisan untuk menawar pil umur panjang? Selain itu, Wang Teng tidak terlihat seperti sedang mencoba membuat marah atau mempermalukan Tuan Muda Jisan. Rasanya dia mencoba membangun momentum pemasaran untuk pil panjang umur, nada suara Jiang Chen serius. Ekspresi Wei Jie berubah saat dia mendengar ini. Dia cepat memahami hal-hal, dan dia segera memahami makna tersirat Jiang Chen. Saudara Zen, maksudmu bahwa pelelangan pil panjang umur direncanakan oleh Wang Teng selama ini? Wei Jie cukup terkejut dengan wahyu ini. Jiang Chen menyipitkan matanya sedikit dan berbicara dengan nada dingin, saya harap itu hanya imajinasi saya, tapi saya tidak bisa melepaskan ide ini ketika saya melihat tindakan Wang Teng. Meskipun saya mengganggu rencananya pada akhirnya dan menghentikannya dari Tuan Muda yang memalukan Jisan, jika ini benar, dia masih berhasil mencapai tujuannya. Petik 2. Saudara Zen, tidakkah menurut Anda asumsi Anda terlalu mengada-ada? Wei Jie masih terlihat sedikit ragu. Jiang Chen mengangguk, sejauh ini hanya asumsi, tapi pikirkanlah, Eternal Celestial Capital memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil panjang umur. Namun, akankah Velurium Capital mengizinkan Eternal Celestial Capital untuk secara terbuka menyudutkan pasar pil mereka? Tentu saja tidak, belum lagi Eternal Celestial Capital sendiri tidak akan berani melakukannya. Namun terlepas dari kendala ini, mereka masih ingin memasuki pasar. Menurut Anda apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai tujuan itu? Keraguan di wajah Wei Jie perlahan menghilang saat dia mendengarkan alasan Jiang Chen. Sebaliknya, itu diganti dengan tampilan gravitasi. Mereka akan menemukan perantara, kekuatan yang kuat yang bersedia bekerja sama dengan mereka di Velurium Capital. Itu benar, Jiang Chen mengangguk. Sekarang,
pil panjang umur telah berhasil dilelang di Join Regis Pavilion. Apa menurutmu mereka bisa membangun momentum yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu jika mereka tidak dibantu oleh seseorang dari dalam Felurium Capital? Kekuatan apa yang paling cocok untuk menjadi agen di Felurium Capital? Klan Naga Melingkar. Memang benar bahwa klan Naga Melingkar berdiri sebagai kandidat yang paling jelas, tetapi mereka saat ini terlibat dalam masalah mereka sendiri dan menderita perselisihan internal. Kalau begitu, klan ambisius yang memiliki segala niat untuk bersaing memperebutkan status klan nomor 1 di Felurium Capital tidak diragukan lagi akan menjadi kandidat yang paling cocok. Dengan deduksi ini, bahwa klan Majestic adalah kandidat ini hampir pasti. Menggabungkan pemahamannya dengan kinerja Wang Teng hari ini, Wei Jie percaya pemotongan Jiang Chen hampir sepenuhnya. Klan Majestic, pil panjang umur, Wei Jie bergumam dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika memang benar demikian, maka klan Majestic benar-benar akan mendapatkan banyak uang kali ini. Jika ini benar, keberuntungan ini juga akan menjadi pilar utama dalam upaya klan Majestic untuk menantang klan Naga Melingkar di masa depan. Kejengkelan Jiang Chen mencapai titik tertinggi baru. Akan lebih aneh lagi jika dia tidak marah dengan fakta bahwa sesuatu miliknya sedang dimanipulasi oleh ibu kota surgawi abadi dan klan Majestic sesuka mereka. Jiang Chen kembali ke akomodasinya sendiri setelah berpisah dengan Wei Jie. Hanya ada 2 hari tersisa sebelum pembukaan Menara Taiyuan. Dia telah membuat persiapan di setiap lini. Setiap orang telah melalui serangkaian regimen pelatihan yang ketat dan memperoleh identitas baru. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah menunggu pembukaan Menara Taiyuan. Huanger sangat senang untuk Jiang Chen, melihat bahwa semua persiapannya berjalan lancar. Papan nama Menara Taiyuan dipasang dalam 2 hari terakhir, dan beberapa pemberitahuan perekrutan juga dipasang dengan serius. Semua persiapan ini tentu saja menjadi tabir asap bagi bawahannya agar mereka bisa secara terbuka dan adil memasuki Menara Taiyuan dengan identitas baru mereka dan tidak ketahuan oleh House Siko. Semua anggota Sekte Regal Pil Palace telah ditugaskan untuk bekerja di belakang layar di bidang logistik dan keuangan. Jiang Chen telah menyerahkan otoritas keuangan sepenuhnya kepada Rong Zifeng. Ini juga menunjukkan kepercayaan besar pada Rong Zifeng. Rong Zifeng sendiri tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan mempercayainya sebanyak ini, jadi dia dipenuhi dengan kebanggaan, kegembiraan, dan rasa terima kasih kepada Jiang Chen. Kenyataannya, orang yang paling dipercaya Jiang Chen adalah Sentry Fire, tetapi rencana Jiang Chen untuk Sentry Fire ditetapkan agar dia menjadi Raja Pil sesegera mungkin. Oleh karena itu, tidak perlu menempatkan Sentry Fire sebagai penanggung jawab urusan tersebut. 10 pembudidaya alam bijak lainnya dipilih sendiri oleh Jiang Chen untuk menjaga toko, menyambut pelanggan dan menerima barang. Fakta bahwa toko pil yang baru didirikan memiliki 10 penjaga alam bijak jelas berarti bahwa itu bukan toko biasa. Tapi itu juga tidak menarik, karena tidak ada pembudidaya alam kaisar yang hadir. Jiang Chen tidak repot-repot mengkhawatirkan dekorasi hari pembukaan, popularitas, dan atraksi. Dia hampir tidak memiliki koneksi di Felurium Capital, jadi tentu saja dia tidak memiliki saluran yang bisa dia gunakan. Tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mau, jadi dia hanya mempercayakan semua itu kepada House Wei. Mempertimbangkan situasi House Wei saat ini, Jiang Chen tidak merasa situasinya akan membaik banyak. Bagaimanapun, House Wei saat ini hampir tidak memiliki bobot dalam industri pil, belum lagi House Wei sendiri saat ini sedang menurun. Banyak orang percaya bahwa rumah Wei akan merasa sangat sulit untuk mempertahankan status mereka sebagai rumah bangsawan peringkat ke-9 dalam waktu dekat. Terlebih lagi, sementara House Wei masih setia secara membabi buta kepada klan Naga Melingkar, di mata publik, klan Naga Melingkar telah kehilangan kepercayaan pada keluarga Wei sejak lama. Oleh karena itu, sebenarnya tidak banyak yang mau membangun hubungan dekat dengan House Wei. Jumlah orang yang bersedia muncul pada hari pembukaan kemungkinan akan sedikit dan jauh di antara keduanya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa keluarga Wei telah menjadi duri di pihak klan Majestic. Felurium Capital adalah tempat di mana berita menyebar dengan cepat. Sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa House Wei telah menolak untuk menyewakan toko mereka ke House Tong, menolak undangan Wang Teng dan bahkan menghilangkan mata-mata Raja Pil yang dikirim oleh Majestic Clan ke tengah-tengah mereka. Sehari sebelum pembukaan, Jiang Chen memimpin orang-orangnya dan secara resmi memasuki Pasar Dewa Petani. Dia harus mengakui bahwa toko House Wei di Pasar Dewa Petani adalah lokasi yang sangat baik.
Itu besar dan terletak cukup strategis. Itu sangat bagus bahkan melebihi harapannya. Bahkan Jiang Chen merasakan sedikit kegembiraan pada malam sebelum pembukaan. Setelah tiba di Velurium Capital untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengambil langkah pertama dalam membangun kekuatannya sendiri di sini. Keesokan paginya, Jiang Chen bangun sangat pagi. Tim yang dia bawa malam sebelumnya sudah sibuk sendiri. Mempertimbangkan seberapa besar toko mereka dan hari ini adalah hari pertama bisnis mereka, tentu saja ada banyak hal yang harus dilakukan. Orang-orang House Wei juga muncul satu demi satu. Wei Jie adalah orang pertama yang muncul. Namun, dia juga membawa berita yang agak buruk. Saudara Zen, rumah Tong sudah keterlaluan. Saya tidak yakin bagaimana caranya, tetapi entah bagaimana mereka berhasil membeli toko di seberang Menara Taiyuan dan mengubahnya menjadi toko pil juga. Mereka juga memilih untuk buka hari ini. Mereka mengirim undangan ke semua faksi terkemuka di Velurium Capital tadi malam. Jiang Chen terkejut ketika dia mendengar ini. Segala sesuatu tentang berita itu terlalu mengejutkan. House Tong telah memilih hari ini dari semua hari untuk membuka toko mereka. Jelas sekali mereka dengan sengaja menyerang House Wei. Ini jelas merupakan tanda pertama dari serangkaian upaya untuk meruntuhkan Menara Taiyuan. Kemarahan yang membakar perlahan muncul di dalam hati Jiang Chen. Dia telah menjadi kunci yang cukup rendah sejak dia tiba di Velurium Capital, dan benar-benar tidak memprovokasi siapapun atas kemauannya sendiri. Tapi meski begitu, masalah terus datang berbondong-bondong. Dia bisa berpura-pura tidak apa-apa jika House Tong hanya membuka toko pil di seberang Menara Taiyuan. Tetapi fakta bahwa mereka telah memilih untuk membuka toko mereka pada hari yang sama dan mengirimkan undangan mereka semalaman adalah tampilan terang-terangan dari niat mereka yang sebenarnya. Mereka benar-benar berusaha mempersulit hidup Menara Taiyuan dan menyeret mereka ke dalam konfrontasi terbuka. Saat kemarahan mulai menyala dalam dirinya, Jiang Chen melirik Wei Jie. Kapan kita mengirim undangan kita sendiri? Kami sudah mengirimkan undangan 3 hari yang lalu. Setiap surat mencapai tujuannya. Wei Jie tersenyum kecut, namun, tampaknya situasinya masih sangat tidak menguntungkan bagi Menara Taiyuan. Saudara Zen, ini bukan salahmu. Kesalahan sebenarnya terletak pada kami, House Wei dan situasi kami selama beberapa tahun terakhir. Jiang Chen melambaikan tangannya dan berkata, simpan kata-kata putus asa seperti itu untuk nanti. Secara alami, Jiang Chen tahu bahwa House Tong tidak melakukan ini untuk melawan Pil King Zhen. Di mata keluarga bangsawan dan klan besar itu, Pil King Zhen tidak terlalu penting. Mereka bahkan mungkin tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Alasan House Tong melakukan ini adalah untuk menyerang House Wei. Dalang dibalik tindakan mereka pastilah klan Majestic. House Tong adalah bawahan inti untuk klan Majestic. Meskipun mungkin tampak di permukaan bahwa House Tong memimpin serangan, ada kemungkinan besar bahwa klan Majestic adalah orang yang menarik tali dalam kegelapan. Apa yang kita lakukan? Wei Jie sendiri tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dia paling khawatir tentang tamunya yang berlari ke toko seberang, meninggalkan Menara Taiyuan yang kosong. Jika itu terjadi, itu akan menjadi noda besar pada reputasi House Wei. Itu juga akan menjadi pukulan terbesar bagi Menara Taiyuan yang baru dibuka. Klan Majestic telah membuat marah Jiang Chen dengan taktik ini, dan dia mencibir, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk melihat siapa yang bisa kita percayai, siapa yang hanya oportunis, dan siapa yang tidak bisa dipercaya. Wei Jie tersenyum kecut, itu benar. Situasi hari ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji kesetiaan mereka. Tuan rumah Wei Tianxiao juga tiba saat mereka berbicara. Saat dia menyapa mereka, dia memasang senyum paksa di wajahnya. Ketika dia, Jiang Chen dan Wei Jie sendirian di sebuah ruangan, ekspresi Wei Tianxiao langsung berubah menjadi sangat serius. Pil King Zhen, saya baru saja menerima konfirmasi bahwa toko pil tetangga dikendalikan oleh Majestic Clan. Meskipun rumah Tong adalah pemiliknya yang sebenarnya, mereka hanyalah pion. Yang terpenting, mereka juga akan mengungkapkan pil yang paling mencengangkan untuk dijual hari ini. Apa? Jiang Chen mengerutkan kening saat firasat buruk muncul di hatinya. Pil panjang umur. Wei Tianxiao tidak bisa tidak melirik Jiang Chen ketika dia mengatakan ini. Ayah dan anak Wei adalah satu-satunya yang mengetahui identitas asli Jiang Chen secara keseluruhan di rumah Wei. Secara alami, mereka juga tahu dari mana pil panjang umur itu berasal.
Pil panjang umur telah datang dari istana pil regal, tapi itu adalah milik klan Majestic sekarang. Baik ayah dan anak Wei sangat tidak senang dengan ketidakadilan yang dialami Jiang Chen. Anehnya, Jiang Chen tidak terlihat heran sama sekali. Sebaliknya, ekspresi pemahaman merayap di wajahnya saat dia melirik Wei Jie dengan penuh pengertian. Wei Jie menghela nafas panjang, seperti yang kita duga, ini adalah skenario terburuk. Jiang Chen sudah menduga sebelumnya bahwa klan Majestic berkolusi dengan ibu kota surgawi abadi. Sekarang, kenyataan telah membuktikan bahwa semuanya berkembang menuju skenario terburuk. Momentum klan Majestic akan berlipat ganda dengan pil panjang umur. Itu adalah kartu penting dalam rencana mereka untuk menggantikan klan naga melingkar sebagai klan terdepan. Jika pil panjang umur mendominasi pasar Velurium Capital, pendapatan yang dihasilkannya akan sangat besar. Api kemarahan melompat dan meraung di dalam Jiang Chen. Dia benar-benar tidak bisa menerima hasil ini. Bab 765, Ayah dan Anak Wei yang sedih. Anda menghancurkan sekte saya, mencuri resep pil saya, dan sekarang menggunakan barang-barang saya untuk berdiri di depan pintu saya. Bahkan Buddha membalas setelah dipukul 3 kali. Bagaimana mungkin Jiang Chen bisa mengambil semua ini dengan berbaring? Klan Majestic, kau benar-benar membuatku marah. Senyum Jiang Chen berubah menjadi ganas dalam kemarahannya. Dia memandang ayah dan anak Wei saat dia berkata dengan lemah, apapun yang terjadi. Kami hanya akan melakukan bagian kami dengan baik dan bereaksi sesuai dengan hal-hal lain. Petik 2. Nada suaranya mungkin terdengar tenang, tetapi api kemarahannya telah benar-benar tersulut. Dia sudah menyusun serangan baliknya. Pada saat inilah gangguan besar lainnya terjadi di luar. Tampaknya banyak suara yang meninggi karena marah. Ayo kita lihat. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap saat dia memimpin. Di luar pintu, orang-orang dari Menara Taiyuan dengan marah meneriaki orang-orang dari seberang jalan. Tak satu pun dari 10 pembudidaya alam bijak yang dipilih Jiang Chen adalah karakter yang mudah. Mereka semua menyingsingkan lengan baju dan menghabiskan waktu dengan memaki para pekerja di seberang jalan. Pihak lawan juga tidak mudah menyerah. Mereka memiliki sedikit lebih banyak orang dan memberi kembali sebaik yang mereka dapatkan, berbicara begitu cepat sehingga ludah beterbangan kemana-mana. Adegan itu mirip dengan dua kelompok pelacur yang bertemu di jalan dan meletus menjadi konflik. Kekuatan pertempuran mereka keluar dari grafik karena hinaan dan kutukan semakin kotor setiap menitnya. Mereka yang tahu mengenali mereka sebagai pembudidaya alam bijak, dan mereka yang tidak hanya berpikir bahwa preman jalanan sedang bertarung di depan umum. Ketika kelompok Menara Taiyuan melihat Jiang Chen dan House Wei berjalan keluar, semangat mereka tumbuh saat mereka melampiaskan perasaan mereka dengan keganasan yang meningkat. Di sisi asrama Wei, Wei Qixia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak terjun ke dalam keributan ketika Wei Jie menahannya. Qixia, apa yang terjadi? Qixia mendengus, lihat itu, Tuan Muda. Tong rumah ini terlalu berlebihan. Kami Menara Taiyuan, dan mereka telah pergi dan menyebut diri mereka Taiyuan Lodge. Mereka jelas mencoba untuk menunjukkan kepada kita. Wei Jie terkejut saat dia melihat ke seberang jalan. Memang, papan nama toko yang baru saja digantung itu diukir dengan huruf besar, Taiyuan Lodge. Jiang Chen benar-benar marah. Menara Taiyuan adalah nama yang diambil dari gelar ayahnya di kehidupan sebelumnya. Dari semua intinya, yang ini benar-benar tidak dapat diganggu-gugat. Beraninya toko House Tong ini menggunakan nama yang sama dan membuat target yang jelas dari Menara Taiyuan. Jiang Chen tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kental. Dia memelototi tanda toko, kemarahan menguasai pikirannya, House Tong. Klan Majestic, apakah menurut kalian layak menggunakan kata Taiyuan? Penghujatan terhadap Kaisar Surgawi, bitah terhadap para dewa. Saya, Jiang Chen, akan memberitahu Anda apa itu pembalasan surgawi. Petik 2. Dia sudah dalam keadaan sangat jengkel, dan sekarang segalanya telah berkembang jauh melampaui titik tidak bisa kembali. Dia secara mental mengucapkan hukuman mati di toko pil Majestic Clan. Bahkan jika dia harus mengungkapkan identitasnya, bahkan jika dia akan menjadi musuh publik nomor 1 Velurium Capital, dia akan memusnahkan mereka. Ayahnya tabu di hati Jiang Chen, baik dalam kehidupan ini atau masa lalu. Itu adalah zona terlarang yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Siapapun yang melakukannya akan mati. Jiang Chen menatap dingin ke toko di seberangnya. Beberapa orang yang mengenakan pakaian mewah berjalan keluar dari dalam. Itu adalah ayah dan anak House Tong,
serta beberapa tetua kelas berat dari keluarga. Mereka semua memiliki ekspresi angkuh dan arogan di wajah mereka saat mereka melangkah maju. Sorot mata dan postur mereka penuh dengan provokasi. Untuk apa semua raket ini? Seorang sesepuh House Tong tampil menguliahi anak buahnya sendiri. Jangan lupakan dirimu sendiri. Untuk apa semua ini berkelahi dengan beberapa orang yang tersesat di jalanan? Jangan membuang muka untuk Taiyuan Lodge. Ini adalah cara menghina menara Taiyuan, cara mengejek rumah Wei dan toko pil baru. Adapun Jiang Chen, mereka bahkan tidak bisa diganggu dengan dia. Memang, kelompok House Tong agak senang dengan diri mereka sendiri dan berhenti mengejek dan memasang ekspresi pemenang dan berdiri di belakang tuan rumah mereka. Wei Tianxiao memerintah dalam kemarahannya dan memelototi tuan rumah House Tong. Apa maksudmu dengan ini, Tong Tua? Kami menamai toko kami Menara Taiyuan dan Anda memberi nama Anda Taiyuan Lodge. Apakah Anda mencoba untuk membuat publik jijik? Petik 2. Tong Xianwei melirik Wei Tianxiao dengan pandangan meremehkan, berbicara dengan berani, Wei Tianxiao, apakah kamu mencoba untuk menyerang kami? Taiyuan Lodge adalah nama yang kami tentukan sejak lama. Saya belum membawa Anda ke tugas untuk pelanggaran Anda, dan di sini Anda mencoba menanyai saya terlebih dahulu. Petik 2. Wajah-wajah di sisi asrama Wei semua berubah marah ketika mereka mendengar ini. House Tong ini benar-benar tidak tahu malu untuk menyuarakan kata-kata yang benar-benar membalikkan kebenaran dengan cara yang benar sendiri. Wei Tianxiao tersenyum dalam kemarahannya. Tong Xianwei, kamu adalah tuan rumah dari rumah bangsawan peringkat ke-9. Apakah Anda benar-benar berencana mempermalukan diri sendiri seperti ini? House Wei mengirimkan undangan beberapa hari yang lalu, dan semua orang tahu tentang pembukaan Menara Taiyuan di ibu kota. Anda baru saja mengirimkan hari pembukaan Anda tadi malam dan dengan sengaja membuat hari pembukaan Anda sama dengan hari kami. Anda bahkan memilih tempat di depan kami dan memilih nama yang mirip. Seberapa besar Anda mengagumi House Wei? Tong Xianwei tertawa terbahak-bahak, kagumi rumah Wei. Wei Tianxiao, kencinglah jika kamu ingin melihat cermin. House Wei diakui sebagai sampah di arena pil, jadi apa perlunya House Tong saya memandang Anda? Sampai tingkat kebodohan apa Anda jatuh jika Anda berpikir seperti itu? Petik 2. Tuan muda Tong Yun dari rumah Tong mendengus mengejek di samping, Ayah, apa perlunya berbicara dengan keluarga yang menurun ini? Bahkan jika mereka meniru kita, tanpa keterampilan apapun untuk mendukung diri mereka sendiri, mereka hanya bisa melihat kita menjadi kaya. Mengapa kita tidak duduk dan menonton pertunjukan, dan melihat berapa hari yang dibutuhkan untuk apa yang disebut Menara Taiyuan ini untuk menutup toko? Haha, anakku berbicara dengan baik. House Tong ramah dan tidak akan menuntut mereka karena meniru kita. Semuanya, bersiaplah, tamu terhormat kami akan segera berkunjung. Kami memiliki misi yang sangat penting untuk menyambut mereka semua hari ini, jadi semua orang harus bersiap. Tong Xianwei melemparkan senyum sombong ke House Wei. Banyak tamu datang satu demi satu, tetapi mereka tidak mau mendekati toko ketika mereka melihat House Wei dan House Tong saling berteriak di jalan. Namun, orang-orang di sisi rumah Tong memiliki mata yang tajam dan mendekati para tamu, meninggalkan yang terakhir tanpa pilihan selain berjalan ke Taiyuan Lodge. Beberapa melakukannya dengan meminta maaf, yang lain merasa bersalah, tetapi tidak ada yang berani melihat ke arah House Wei. Duo ayah dan anak Tong berdiri di pintu depan dengan semangat tinggi, penuh energi dan ambisi saat mereka menyambut para tamu dari semua sisi. Hampir semua tamu ini telah menerima kedua set undangan, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk pergi ke Taiyuan Lodge. Beberapa tamu netral memberikan tekanan saat mereka melihat kebanyakan orang menuju ke Taiyuan Lodge, menciptakan perbedaan yang sangat berbeda antara kedua tokoh tersebut. Pondok Taiyuan House Tong ramai dan memiliki suasana yang kuat. Selain pendukung fanatik mereka, sebagian besar tamu juga telah memilih mereka. Jika dilihat dari persentase, 90% tamu telah memilih untuk pergi ke Taiyuan Lodge, dan hanya 10% ke Menara Taiyuan House Wei. Ini adalah pemandangan yang sangat canggung dan tidak menyenangkan, tetapi ayah dan anak Wei masih harus tetap berdiri di depan pintu mereka untuk menyambut tamu mereka. Hati mereka meneteskan darah, tetapi mereka harus menunjukkan sambutan hangat dan memaksakan diri untuk tersenyum lebar. Satu sisi jalan penuh hiruk-pikuk, dan sisi lain tampak hampir ditinggalkan, burung pipit mematuki halaman. Ayah dan anak Tong terus-menerus melemparkan pandangan menantang pada rekan-rekan Wei mereka saat mereka menyambut tamu mereka,
ekspresi kemenangan kecil jelas di wajah mereka. Pada saat ini, gangguan lain tumbuh di pintu masuk jalan. Semua orang menoleh untuk melihat Tuan Muda klan Majestic tiba dengan gerombolan besar eksekutif dan anggota klan Majestic di belakangnya. Munculnya klan Majestic menghasilkan pemandangan yang cukup megah, dan ayah dan anak Tong bergegas berjalan ke arah mereka. Tuan Muda dari klan Majestic membawa kehormatan besar ke Taiyuan Lodge dengan penampilan pribadi Anda. Tong Xianwei cukup mahir dalam sanjungan. Saudara Wang, Pondok Taiyuan telah menarik cukup banyak orang hari ini. Semua orang menunjukkan banyak wajah kepada kita karena klan Majestic. Tong Kun juga menindaklanjuti dengan kata-kata yang lebih menjilat. Jiang Chen tidak asing dengan Tuan Muda Majestic klan Wang Teng. Ini adalah ketiga kalinya dia bertemu dengan Tuan Muda sekarang. Wang Teng berhenti di pintu Taiyuan Lodge dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mengangguk, tidak buruk, pengaturannya dilakukan dengan baik. Taiyuan Lodge harus memiliki awal yang baik jika ingin tumbuh besar dan menjadi faksi pil kelas berat. Ketika dia selesai, dia sepertinya mencatat keberadaan rumah Wei di seberang jalan untuk pertama kalinya. Dia melirik tanda menara Taiyuan dan bertanya dengan kebingungan yang sangat tidak tulus, apa yang terjadi di sini? Ah, seperti ini. Pembukaan pondok Taiyuan kami mungkin telah menyebabkan orang lain menjadi cemburu. Beberapa rumah sedih tampaknya telah meniru kami dan membuka sesuatu yang disebut menara Taiyuan. Ini benar-benar kejadian yang menggelikan sekaligus menjengkelkan. Sungguh penghinaan terhadap Tuan Muda. Tong Xianwei buru-buru menjelaskan. Tong Kun juga menyela, jangan khawatir, Saudara Wang. Toko seperti ini tidak akan bertahan lama. Anggap saja itu sebagai bantuan komedi untuk pembukaan pondok Taiyuan kami, beberapa hiburan gratis untuk semua orang. Ada baiknya untuk tertawa sesekali. Kami harus membayar sirkus jika kami ingin ada yang tampil. Ekspresi Wang Teng tampak jauh saat dia mengangguk, yang terbaik adalah jika ada minimal budaya buruk semacam ini. Ayah dan anak itu terlihat agak akrab, mereka seharusnya menjadi orang yang dihormati di ibu kota. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Pergilah selidiki klan hebat mana mereka berasal. Petik 2. Kata-kata ini tidak diucapkan secara khusus, tetapi kebetulan cukup keras untuk melintasi jalan. Ayah dan anak Wei siap meledak. Klan Majestic ini terlalu memalukan, dan bocah Wang Teng itu terlalu pandai berakting. Apa yang terlihat agak akrab? Mereka adalah rumah bangsawan peringkat ke-9, bagaimana mungkin Wang Teng tidak mengenali mereka? Selain itu, klan Majestic telah menarik semua tali di belakang layar, tapi sekarang mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa. Untuk siapa mereka melakukan tindakan ini? Mereka adalah orang-orang yang meniru House Wei, Menara Taiyuan, dan dengan sengaja mengadu domba diri mereka dengan House Wei. Tapi sekarang House Wei yang salah. Bahkan Jiang Chen tidak tahan menonton lebih lama lagi, apalagi House Wei. Saat dia melihat seberapa banyak udara yang dikenakan Wang Ten dan ayah dan anak Tong yang sombong, rencananya untuk serangan balik selesai terbentuk di benaknya.